Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat, baik berupa rahmat iman, rahmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik, sebagai guru. Kemudian salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderangnya seperti yang kita rasakan sekarang. Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru hebat yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah sudi hadir dalam ruangan ini pada kesempatan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan aksi nyata kami selaku calon guru penggerak di modul 1.4. Di sini ada beberapa agenda kita. Itu topik yang pertama dalam explore ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang kedua nanti teori motivasi, hukum dan penghargaan, dan juga restitusi. Kemudian materi yang ketiga di sana ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi atau segitiga restitusi. Nah, tentu materi ini nantinya baik kami selaku calon guru penggerak dan juga teman-teman guru yang ada di sekolah, termasuk juga Bapak Kepala Sekolah, ini sangat baik sekali, sangat bermanfaat sekali untuk kita bisa terapkan dalam bagaimana manajemen kita di kelas, bagaimana manajemen kita di sekolah untuk membawa suatu perubahan. Untuk materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini pertama ada ada kegiatan. Nah, kegiatan kepalan tangan ini mungkin nanti kita coba di luar kegiatan. Jadi si A akan menggepal tangan, menulis sesuatu yang berharga atau bisa memegang sesuatu berharga. Nanti dia mengepalkan tangan, kemudian teman yang sebelahnya akan berusaha merayu, membujuk, baik dengan kata-kata gombal, kata-kata manis, bahkan nanti mungkin iming-iming dengan suatu yang berhubungan dengan hadiah dan lain sebagainya. Bagaimana supaya si A akan membuka kepalan tangannya untuk mengetahui apa yang ada di isi kepalan tangannya itu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana mana komunikasi antara si A dan si B, apakah mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya, atau bahkan dia akan tergoda dengan penghargaan ataupun hukuman yang akan diberikan oleh si B. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol di sini, bagaimana guru mengontrol murid, kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian semua pengaturan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, ini gambaran kita sebagai seorang guru. Jadi stimulus respon yang kita berikan itu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam permainan itu tadi juga di sini bagaimana supaya orang membuka kepalan tangannya sesuai dengan harapan kita. Itu ada sebuah stimulus yang kita berikan bisa dengan rayuan, bisa juga dengan hadiah dan lain sebagainya.
Kemudian teori kontrol pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, pertama kita tuh memaksa, mencoba mengubah pandangan orang lain. Kemudian yang pilihannya kita mencoba memahami kita yang akan masuk ke dalam pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang pertama yang berhubungan dengan stimulus respon. Kemudian teori pilihannya itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak yang salah, guru dan lain sebagainya yang melakukan kesalahan tentu ada tujuannya. Baik berupa kesalahan atau kebenaran itu punya tujuan. Jadi ketika anak mungkin nakal, mungkin dia tujuannya apa? Mencari perhatian dan lain sebagainya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu pilihan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, kemudian model berpikir menang, itu yang untuk pilihannya. Kita lanjutkan ke disiplin positif ini. Menurut teori yang diungkapkan oleh William Glasser, itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, biasa sampaikan sebelumnya. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini tidak lebih dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian apa makna dari disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna dari asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Pliny, aturan, tata tertib. Ya, ini adalah mengikat, cenderungnya atau menghubungkan disiplin dan ketidaknyamanan. Secara otomatis ketika dia melanggar akan ada sanksi, akan ada hukuman yang akan didapat oleh pelanggar. Nah, yang seharusnya adalah membuat satu keyakinan, ada nilai yang akan diyakini oleh si pelanggar. Ketika dia melanggar tata tertib itu, ada nilai yang akan dilanggar. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan yang sifat-sifatnya positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai itu bisa bersifat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif. Nah, ini yang sudah tertuang ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam teori motivasi perilaku manusia, yang pertama itu menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini bentuk motivasi yang bersifat eksternal, berasal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga bentuk motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Bagaimana yang sebenarnya dan seharusnya yang ingin kita capai itu menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak ketika dia meyakini suatu keyakinan atau nilai, maka akan melahirkan motivasi yang bersifat dari dalam atau internal. Itu tujuan dari disiplin positif yang sesungguhnya. Jadi akan ada respon dalam dirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila dia melakukannya atau melanggar yang namanya disiplin positif itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Maksud penghargaan menghukum di sini, anak-anak akan
apa dia akan merasa ketika dia melakukan berhasil atau tidaknya, dia itu punya orientasi bahwa dia akan mendapatkan suatu penghargaan. Secara otomatis ini tidak bersumber dari internal dari dirinya, ini bersumber dari luar atau eksternal. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu bisa dibilang juga tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Dalam artian merusak hubungan seperti ini, ketika si A diberikan penghargaan, sebuah hadiah ketika dia melakukan, secara otomatis buat teman-teman yang lain akan ada kecemburuan di sana. Dan akan ada kecemburuan, bukan dalam artian akan menjadi motivasi. Nah, bagi beberapa anak mungkin itu akan bisa merusak hubungan, bisa dia hindari, bisa mendapat juga bulian atau ejekan dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Jadi ketika anak-anak bisa kita suruh dia baca kali, dia akan apa hanya pada saat kita akan memberikan nilai. Selebihnya dia tidak akan bisa lagi menghafal seperti itu. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Karena kenapa bisa mematikan kreativitas? Karena di sini ada patokan, ada indikator yang kita akan berikan. Ketika anak bisa begini, maka kita akan kasih penghargaan. Seharusnya dia bisa berbuat lebih dari itu, tapi karena kita punya patokan, karena kita punya indikator, sehingga kreativitas daripada anak itu stuck di situ. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, di sini bisa selain kita beri penghargaan itu, kita bisa beri pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid, pengakuan secara konsisten, atau fokus pada prosesnya. Nah, untuk menghindari atau meminimalisir yang namanya penghargaan bentuk materi, itu bisa kita bawa anak-anak pada saat upacara seperti tadi, kita panggil yang bersangkutan, bahwa kita beri apresiasi bahwa dia telah melakukan apapun dengan baik, dan begitu di minggu berikutnya mungkin akan silih berganti dengan anak yang lain. Itu jadi dengan adanya pengakuan mungkin dari teman-temannya, dari bapak dan ibu gurunya, secara otomatis ini akan jadi motivasi buat dia, ketimbang kita memberi hanya sebuah pulpen, buku dan lain sebagainya yang untuk penghargaan. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini adalah satu cara untuk bagaimana menerapkannya, yang namanya apresiasi. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita coba kira-kira bagaimana dengan kasus yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Anak-anak mencatat 100 kali dalam bukunya itu saya tidak akan terlambat lagi. Ini bentuk hukuman apa konsekuensi? Ayo bersuara. Apa? Bentuk hukuman. Ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Baik. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kita sepakati konsekuensi apa hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali dengan tidak menggunakan masker. Ayo. Hukuman ya? Hukuman. Iya, oke. Selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, sepakat, ini adalah konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena mengenakan sepatu
tidak mengenakan sepatu hitam. Ini ya aturan, misalnya kita punya sekolah, aturannya harus pakai sepatu hitam. Ini adalah konsekuensi. Betul? Konsekuensi apa hukuman? Seharian kita tidak mengizinkan anak itu memakai sepatu loh. Ingat, hukuman itu adalah bisa berbentuk fisik, juga berbentuk mental, verbal. Kalau saya konsekuensinya dia tidak pakai sepatu kalau dia melanggar. Oke, baik. Ini sepakat, ini konsekuensi apa hukuman? Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Aturannya sekolah harus mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi hukuman. Oke, kita sepakat ini adalah hukuman. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Gimana? Hukuman apa konsekuensi? Basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Oke, kita coba tes jawaban kita. Oh, saya konsekuensi. Yang pertama mencatat, oke, ini adalah bentuk hukuman karena itu juga hukuman bentuk verbal. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, jelas ini fisik ya, hukuman. Kemudian melakukan push up, ini juga hukuman karena berhubungan positif. Mengganti kertas yang dicoret, ini adalah konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Bukan membersihkan tumpahan air, ini jelas konsekuensi. Nah, di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Sebisa mungkin dalam posisi kontrol di sini bahwa yang namanya bentuk fisik itu untuk dihindari. Tadi di sini rata-rata menjawab adalah sebuah konsekuensi. Ini adalah hukuman. Kita akan memberikan dalam bentuk lain, tidak dalam bentuk hukuman fisik seperti ini. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini tadi juga bilangnya hukuman. Ini kan pada pelajaran PJOK, dia terlambat pelajaran PJOK. Dia itu melakukan, kalau dia disuruh lari berarti dia itu pemanasan, bukan hukuman. Itu konsekuensi dia terlambat, dia itu melakukan pemanasan seperti itu. Oke, saya rasa Bapak Ibu Guru sekarang bisa membedakan mana yang namanya hukuman, mana yang namanya konsekuensi. Jadi hukuman itu selalu bentuknya itu menyakiti atau yang bentuknya itu fisik ataupun verbal. Kemudian kita lanjut. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak itu sakit, baik fisik, hati, untuk jangka panjang, jangka lama, atau waktu yang sebentar. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau untuk konsekuensi, anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian ada paksaan. Kemudian dalam konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak meyakini diri sendiri. Konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk itu pada hukuman. Kalau pada konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, dan lain sebagainya. Sekarang kita beralih ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus mempermalukan orang lain. Ini saya rasa materi ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita guru SD. Karena apa? Kita tidak punya BP
tidak punya guru BP, guru konseling. Jadi wali kelas yang sekaligus merangkap sebagai guru BP ini sangat dibutuhkan sekali materi restitusi ini. Kenapa? Saya harus mengajak teman-teman untuk ayo ikut guru penggerak. Pada saat elaborasi konsep kemarin juga ada juga CGP, beliau itu adalah guru BP, menanyakan tentang segitiga restitusi ini yang menurut beliau adalah ini tumpang tindih dengan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru BP. Dan setelah dilakukan explore, ternyata tahap-tahap yang dilakukan oleh Bapak Ibu BP BK itu adalah tahap-tahap yang sudah tidak sesuai dengan zaman anak sekarang. Beda dengan restitusi yang diterapkan pada zaman sekarang. Jadi tidak akan ada tumpang tindih, melainkan di sana akan ada saling kait mengait bagaimana cara penerapannya. Ya, bagaimana dalam kita meningkatkan disiplin positif itu antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ciri-ciri dari restitusi itu yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang terpenting. Jadi pada saat anak bermasalah, kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Di sana bukan kita mencari kesalahan, tetapi kita untuk belajar, untuk mengajari anak bagaimana dia belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari kesemua ciri dari restitusi ini, dalam memberikan solusi kepada anak, dia akan mencari tahu sendiri keyakinan nilai apa yang telah dia pelanggar, kemudian bagaimana cara memperbaiki supaya tidak melanggar nilai itu, kemudian yang terakhir bagaimana si anak yang bermasalah ini kita bawa dia ke dalam kelompoknya lagi, kita bawa ke dalam kelasnya tanpa mendapat bullying atau ejekan dari teman-temannya. Dia akan diterima oleh kelompoknya. Kenapa? Karena suatu nilai keyakinan yang telah dia sepakati. Kemudian materi yang ketiga di sini keyakinan kelas. Saya rasa ini sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing, cuman bahasanya mungkin tidak keyakinan. Ada aturan kelas, ada kesepakatan kelas, dan kita sudah tempelkan di kelas kita. Nah ini mungkin yang kita akan menyatukan persepsi bahwa mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau ke keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi budaya positif itu akan berpengaruh terhadap lingkungan yang positif, akan melahirkan suatu keyakinan, ya, untuk menindih atau mengganti yang namanya peraturan. Jadi mungkin mulai sekarang juga Bapak kepala sekolah dan Bapak dan Ibu guru yang ada di suatu satuan pendidikan tidak lagi menggunakan yang namanya tata tertib, aturan. Mungkin bisa kita akan membuat suatu keyakinan, karena di sana akan terpancar karakter nilai yang akan kita capai di sana. Nah, kira-kira di sini mana yang merupakan keyakinan kelas?
datang tepat waktu mengucapkan salam. Kira-kira ini kesepakatan apa keyakinan? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kesepakatan apa keyakinan? Oke, kemudian berada sebelum dan sesudah kegiatan, itu keyakinan apa peraturan? Keyakinan. Aktif dalam pembelajaran, keyakinan apa peraturan? Ya, untuk membedakan apakah itu bentuk aturan atau bentuk keyakinan, kita melihat dari konteks kalimatnya. Kalau kalimat keyakinan, dia itu tidak menggunakan kalimat yang negatif, selalu beraura, selalu bernada yang positif. Jadi kalau tidak ada bahasa tidak terlambat datang ke sekolah, ini sudah merupakan aturan. Seharusnya datang tepat waktu, itu yang bisa kita ubah. Kemudian aktif dalam pembelajaran, ini keyakinan, tidak menggunakan kalimat tidak boleh tidak boleh bermain dalam kelas pada saat guru menjelaskan, itu kan kalimat yang negatif. Jadi selalu bersifat positif, itu adalah kalimat keyakinan. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, kita coba sekarang ini kira-kira keyakinan atau peraturan kelas. Oke, mohon maaf. Ini peraturan kelas yang diyakini nilainya nilai apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira nilai apa yang diyakini di sana? Jadi untuk kita membangun suatu keyakinan itu ada nilai yang akan diyakini oleh anak-anak. Jadi kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, kira-kira nilai apa yang di sana yang ingin kita tanamkan? Tanggung jawab bisa? Oke, tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kira-kira nilai apa yang harus diyakini? Nilai apa? Menghargai orang lain. Kalau tidak mengganggu, dilarang mengganggu, berarti dia itu harus menghargai orang lain, kan? Ya, betul, Bu. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Oke, disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti di sini juga nilai keselamatan, nilai menghargai orang lain. Oke. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berhubungan dengan ini berhubungan dengan tidak menyakiti orang lain. Kesehatan. Ya. Oke, kita lanjut bergantian atau menunggu giliran. Kalau kita ngantri berarti kita bersabar. Kita tidak boleh menerobos antrian, berarti kita menghargai orang lain. Kemudian gunakan masker katanya, berarti di sini kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang kita yakini yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Itu nilai-nilai itu nanti yang akan diterapkan oleh anak-anak. Kita coba tes. Ya, tanggung jawab, menghormati orang lain. Menghormati orang lain juga komitmen di sana harus hadir 15 menit. Keselamatan, kesehatan, hormati orang lain, keselamatan dan keamanan. Nah, untuk materi yang keempat di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, dengan kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar daripada anak didik kita, tentu di sini kita akan bisa memberikan kontrol yang baik. Kebutuhan dasar di sana ada pertama kasih,
penguasaan pertama, penguasaan, kemudian kebebasan, ada juga kesenangan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang terakhir bertahan hidup. Nah, dalam posisi kontrol kita sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah, ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah posisi sebagai teman, dan yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan saya rasa posisi-posisi kontrol ini kita sudah pernah melaksanakan, kita sudah pernah melakukan di sekolah maupun di luar, tetapi mungkin kalau saya pribadi, saya merasa saya pernah mengambil posisi penghukum. Kemudian jadi yang saya joganya yang paling ideal itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya, pada posisi kontrol manajer nanti kita kenal yang namanya segitiga restitusi, bagaimana supaya posisi sebagai manajer ini benar-benar terlaksana. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan pertama, kemudian guru berkata biasanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian kita akan menguatkan nilai-nilainya, kemudian kita akan mencari tahu bagaimana solusi yang bisa diberikan oleh anak-anak kita. Nah, mungkin kalau penerapannya pada anak-anak tingkat SMP dan SMA, secara otomatis karena nalarnya sudah kritis. Beda penerapan di SD. Kalau kita di SD, bagaimana pada saat dia itu memberikan solusi, kita akan memberikan alternatif. Nanti anaknya akan memilih seperti itu. Lain halnya dengan SMA, dia mengutarakan sendiri apa yang akan diperbuat untuk memberikan solusi atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dia lakukan. Nah, di sini pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Ketika kita mengucapkan, saya kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Nah, ini adalah membuat orang merasa bersalah, kontrolnya. Kalau kamu tidak pernah belajar melakukannya, ini adalah sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, Pak, demi ibu atau demi bapak. Itulah sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya di kelas ada stiker bintang yang diberikan kepada anak-anak yang berhasil atau anak-anak yang melanggar suatu keyakinan kelas. Nah, di sini sebagai pemantau. Kemudian kalau misalnya yang manajernya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di sini akan guru akan mencari tahu bagaimana dia bisa memberikan keyakinan, memberikan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah sebagai penghukum. Ketika anak-anak misalnya menyelesaikan tugas dia terakhir, langsung kita bilang kamu selalu yang paling terakhir. Inilah posisi kita sebagai penghukum. Jadi kita akan bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, di mana peraturan itu di sana ada nilai-nilai. Pemantau adalah manajer, konsekuensi adalah untuk memperbaiki baik dan buruknya yang kita hasilkan atau anak didik yang ingin kita atau yang kita harapkan atau yang kita idamkan. Yang terakhir di sini ada materi segitiga restitusi. Ini adalah materi menarik sekali. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada kepada anak-anak, baik juga bisa diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu gurunya. Ya, pertama itu menstabilkan identitas. Di sini setiap orang, kata-kata yang mungkin bisa diberikan di sana, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah kita menstabilkan identitasnya. Ketika dia marah, kita mengakui semua orang marah, nak.
Saya pun kalau di posisi kamu, saya akan marah juga seperti kamu. Ini yang namanya menstabilkan identitas. Yang kita lakukan selama ini seperti apa? Langsung panggil, langsung dia marah dan dengan segala bentuk hukuman yang kita berikan kepada anak. Kemudian yang kedua, kita akan validasi kebutuhannya. Kita akan validasi apakah kesalahan yang dia perbuat itu sesuai tidak dengan keyakinan yang telah kita yakini di kelas. Misalnya kalau dia berkelahi, kalau dia marah, apa keyakinan yang telah kita buat? Kita menghargai teman, menghargai orang lain. Dia akan mengungkapkan. Dengan dia berkelahi itu, kamu melanggar atau tidak? Melanggar, Pak. Nah, dia memberikan jawaban seperti itu, kita sudah memvalidasi kebutuhan dia. Kamu tahu tentu punya alasan mengapa dia melakukan itu. Mungkin pada saat dia ribut di kelas, mungkin dia butuh kasih sayang dan lain sebagainya. Di sini kita akan menggali apa yang menjadi kebutuhan dasar dia melakukan itu. Kemudian yang terakhir, kita menanyakan keyakinannya. Nah, misalnya sekarang dia bertengkar, dia berkelahi, apa ya keyakinan yang telah diyakini? Dia menghargai orang lain. Kira-kira kalau misalnya untuk tidak melanggar itu, apa yang kamu lakukan? Oh baik Pak, saya akan minta maaf. Dia langsung bilang minta maaf. Nah yang kita lakukan selama ini, kita yang suruh dia minta maaf, bukan dari hatinya dia. Kita yang suruh dia minta maaf. Harusnya dia yang mengajukan suatu solusi. Baik, saya akan minta maaf. Selanjutnya mungkin saya tidak akan berbuat begitu lagi. Saya akan, kalau ada lagi, saya akan langsung lapor ke ibu, ke pak, tidak akan lagi bermain hakim sendiri. Mungkin itu adalah bentuk solusi yang akan dia berikan kepada kita. Nah, untuk bagaimana supaya kurang lebih jelasnya masalah segitiga restitusi ini, mungkin saya akan tampilkan sedikit. Mohon maaf sebentar. Saya akan tampilkan bentuk restitusi yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah bisa jadi contoh sedikit masukan juga. Saya mati dulu deh. Saya sangat menghargai kejahatan yang kamu lakukan itu tidak terlalu buruk. Misalnya kamu memukul, kurang Pak, kita pikirkan tentang kamu marah-marah sampai mendorong media akan sesuai dengan kesepakatan pasal yang kedua. Nah, menurut kamu kesepakatan apa yang sudah kamu? Ya betul. Menurut kamu menghormati anak teman itu tidak? Baik, kalau itu kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Ya. Untuk hari ini saya ingin membuat suatu keyakinan kelas ya. Sebelumnya di kelas kita juga sudah ada kesepakatan kelas ya. Kita sekarang akan mengubah kesepakatan itu atau peraturan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu sifatnya adalah suatu inovasi yang sifatnya intrinsik atau bersifat dari dalam ya. Karena di dalam keyakinan kelas itu akan ada nilai-nilai yang akan diyakini, sehingga ketika kalian ataupun saya sebagai guru meyakini keyakinan itu, akan terbentuk suatu motivasi diri dari dalam ya. Suatu contoh misalnya sekarang tidak
misalnya tidak mengganggu orang lain, itu adalah bentuk aturan, bentuk peraturan. Kalau kita jadikan dia sebuah keyakinan, apa kira-kira nilai yang akan ada kalau tidak mengganggu orang lain? Nilai mengembalikan buku pada tempatnya, itu nilai apa kira-kira yang ada di dalamnya? Nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab. Nah, sekarang ya, saya akan bagikan notes masing-masing. Silakan nanti tulis keyakinan kalian, ya, keyakinan kelas yang harus kita yakini. Silakan nanti kalau sudah selesai ditempel di depan, ya. Usahakan, lihat, dengar dulu, usahakan bahasanya harus bersifat positif, tidak boleh bersifat negatif bahasanya. Misalnya dilarang membuang sampah, itu adalah kalau ada kata larang, dilarang, atau tidak boleh, itu adalah kalimat-kalimat yang negatif. Jadi harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contoh misalnya, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, itu adalah kalimat negatif. Harus diubah menjadi kalimat positif. Misalnya, masuk sekolah tepat waktu, itu adalah kalimat yang bersifat positif. Ya, sekarang saya akan bagikan. Udah. Ya, tolong diperhatikan, di sini sudah ada 16 ya, 16 keyakinan kelas. Nah, dari sini saya akan lihat mana yang sekiranya sama. Dan yang sama akan saya buang, akan saya lepas, supaya kita melahirkan keyakinan yang yang beragam, ya. Kalau yang sama, oke. Ada 5 kesepakatan kelas yang harus kita yakini. Dari yang lainnya itu hampir sama semuanya. Jadi yang pertama itu buang sampah pada tempatnya, kemudian saling menghargai, masuk sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu, kemudian saling membantu sesama teman. Ini adalah keyakinan kelas yang telah kita bikin dan semestinya harus kita terapkan untuk kita yakini. Kira-kira siap? Ya. Iya, kalau gitu silakan tepuk tangan untuk kita semua kelas 6.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Lenan Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Alfarwaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Saputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar Al-Farabi. Sangat senang. Senang sekali. Sangat senang. Senang sekali. Sangat senang. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Supaya menjadi orang yang bertanggung jawab. Agar dapat disiplin. Menjadi anak disiplin. Agar menjadi anak yang disiplin. Agar bisa menghargai orang lain.